Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Samudra. Udah lama ya, udah mungkin beberapa channel belakangan ini saya jarang banget ngomong di depan layar kayak gini. Jadi di video kali ini kita kembali ngobrol tentang masalah konin ya tentunya. Dan di pembahasan kali ini mungkin pembahasan yang mungkin saja pembahasan yang teman tunggu-tunggu, karena di beberapa waktu yang lalu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan buat teman-teman yang udah gabung, udah subscribe dan sering nonton channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah support channel ini hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya tentunya, semua para kicau mania yang mampir di channel saya. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas sesuatu yang bisa dibilang sedikit ini ya, pro kontra, yaitu tentang penggunaan doping pada burung. Dan di video kali ini aku nggak menjelaskan bagaimana cara-caranya, cuman aku akan membahas sebenarnya boleh nggak sih konin di doping, atau boleh nggak digantangnya itu pakai doping dan lain-lain. Perlu kita atau teman-teman semua atau saya lah ya, semua yang menonton ini, kita perlu menggarisbawahi arti doping itu tadi. Jadi nggak sembarangan kita doping itu tuh ini terus pakan-pakan susu atau itu kan bukan alami, jadi itu doping. Nah, kita harus menyamakan satu persepsi yang sama. Maksudnya kita harus satu kacamata lah. Maksudnya di sini adalah yang kita bahas ini sekarang nih dopingnya, bukan hal-hal yang lain. Misalkan nanti ada yang berbicara lah itu pakan-pakan pakan-pakan, misalnya katakanlah pakan sirup itu kan bukan alami, ada bahan-bahan buatan yang tidak alami, ada ini ya, memang benar. Cuman di video kali ini kita harus sama-sama memahami arti doping itu seperti apa. Nah, nanti yang akan saya bahas itu akan lebih detail lagi. Jadi bukan sekedar hanya yang minuman sirup atau susu atau dan lain-lain. Nanti ke spesifik ke dopingnya itu sendiri. Jadi di sini kita nyebutnya doping aja nggak masalah ya, biar satu suara ya, biar satu suara dan biar satu persamaan gitu ya. Jangan ngomong yang lain, pokoknya jangan ngomong yang lain dulu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini dia. Ini nih ada yang bilang vitamin, ada yang bilang doping. Nah, penggunaannya ini kalau menurut saya ya. Jadi ini saya sedikit ngobrol dulu sama teman-teman semua di sini. Sesuatu pakan yang atau vitamin lah, kalau vitamin atau minuman racikan apapun yang kita teteskan di pakan itu, yang membuat burung itu menjadi bunyi tidak sewajarnya, atau bunyi, katakanlah gini ya, kita ngambil satu contoh dulu. Boleh teman-teman praktikin di rumah. Katakanlah salah satu produk doping atau vitamin lah ya, yang sering kita kenal, yaitu metabolis. Terus maksudnya gimana? Teman-teman bisa beli konin. Teman-teman bisa beli konin. Katakanlah damer aja lah, yang mungkin secara kicauan kalau dipelihara udah mulai jelas materinya dan lain-lainnya. Beli dua. Ini aku ngobrol dikit ya. Ini beli dua. Teman-teman kasih ini yang satu pakan susu biasa. Teman-teman kasih pakan susu juga, tapi dicampur sama metabolisnya tadi. Kita lihat beberapa hari ke depan mana yang lebih gacor, mana yang lebih perubahan kicauannya yang mana yang kira-kira menonjol. Nah, di situ membuktikan bahwa memang penggunaan doping atau penggunaan vitamin ini sangat berpengaruh. Artinya apa? Susu itu tuh memang bukan pakan burung. Susu memang bukan pakan burung, tapi di sisi lain itu kan juga dikonsumsi manusia juga, dan tidak ada efeknya untuk manusia secara, maksudnya di sini ketika manusia minum itu dia tidak akan strong, kuat untuk
misalnya bisa lari, bisa atau bisa tinju atau apa, enggak kan. Jadi logikanya juga harus dipakai ya. Jadi logikanya itu harus dipakai juga, jangan sembarangan ngomong susu itu doping, sirup itu doping, minuman-minuman yang tidak terbuat dari bahan alami itu doping, tidak. Jadi perlu kita ketahui juga, jangan sembarangan nyebut doping. Kalau yang seperti ini saya nggak bisa nyebutin ya mereknya apa, cuman ini saya sebenarnya ini mereknya ada, cuman saya kletek ya, karena saya belum dapat sponsor dari ini. Enggak bercanda. Jadi ya untuk menginikan lah, karena kalau nanti saya iniin logonya malah nanti panjang ininya ya, maksudnya cerita dopingnya jadi panjang nanti pada teman-teman pada nanya ke saya, karena jujur saya belum berani sharing tentang doping ya. Bukan nggak berani ya, dan belum berani karena belum waktunya aja. Nanti di next video saya akan kasih tahu teman-teman, saya ajarin semuanya supaya teman-teman nggak bingung lagi, dan supaya apa ya, pemakaian doping itu bukan hal yang tabu lah, bukan hal yang aneh gitu ya. Nah, kembali lagi ke masalah doping tadi. Jadi masalah doping ini kita harus satu suara, ingat gitu, kita harus satu suara, satu kacamata, satu persepsi bahwa sesuatu yang diteteskan, vitamin ataupun apa ya, yang walaupun embel-embelnya multivitamin atau apa, yang jelas itu mendongkrak kegacorannya. Jadi kita sebut aja itu tetap doping. Nah, dari apa yang sudah saya bahas semua ini tadi, saya tidak bermasalah sama hal itu. Maksudnya saya nggak mempermasalahkan hal itu ketika teman-teman pakai udah saya sebutin aja ya, metabolis, vitalsol, ebotfit atau apalah semacam-macam, atau dextro atau apa. Ya mungkin banyak yang bilang bukan doping itu vitamin. Ya terserah kalian ngomongnya apa. Cuman kalau saya pribadi, hal-hal atau pakan-pakan yang membuat burung itu tidak bunyi tidak sewajarnya seperti pada pakan standar umumnya, saya anggap itu doping ya, dalam kurung yang berbentuk kemasan seperti ini atau yang lain. Kalau misalnya ada jamu atau apa, beda lagi. Beda ya, kalau jamu kan beda lagi. Sebenarnya kenapa sih disebut doping gitu? Kalau saya pribadi, ini pengalaman saya, ini dari saya pribadi ya. Sesuatu yang kalian kasihkan ke pakan burung kalian, misalkan ini katakanlah doping, terus kita masukin ke pakannya, dan itu membuat gacor. Setelah gacor, akhirnya hal-hal yang sering terjadi, yang pengalaman saya, burung ambrol, burung mati, burung susah mabung, burung mabung yang lama, itu kan sudah menjadi salah satu apa ya, bukti bahwa memang nggak standar ya. Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit telepon ya. Sampai mana tadi ya? Sampai masalah bukti bahwa itu adalah doping ya. Saya lanjutkan tentang doping lagi. Ya itu tadi yang sudah saya bahas. Sekarang kita akan membahas tentang apakah boleh, apakah itu bisa dipermasalahkan, atau misalkah itu dilarang atau apa. Ya saya jawab enggak. Karena apa? Main burung tuh bebas kok, kalian mau pakai doping apa enggak. Intinya kalian bayar tiket itu udah, semua peraturan apapun itu, yang penting burung kalian bekerja dengan maksimal. Kalian mau doping atau enggak masalah. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika orang memakai doping, cuman dia nggak paham bagaimana memakainya, sehingga ketika dia pakai terus katakanlah dia setelah pakai pertama gacor, setelah gacor langsung drop. Nah, dia bingung. Nah, yang kayak gini yang saya nggak suka sebenarnya. Jadi saya kurang senang yang kayak gitu, karena orang yang katakanlah tadi, orang yang pakai itu tadi burungnya rusak ya. Sekarang dia mau sambat atau mau minta tolong sama siapa? Sementara dia hanya ikut-ikutan. Alhasil jadilah korban si burung ini, korban dari ketidaktahuan si pemilik. Makanya buat teman-teman siapapun yang nonton channel ini maupun teman saya dimanapun kalian berada,
Kalau kalian pakai tetesan atau apa, saya enggak pernah mempermasalahkan. Saya malah ya memang kalau memang harus pakai ya pakailah gitu loh. Cuman ketika ada orang yang nggak bisa pakai buat si burung itu, kalian ajarin lah. Jangan eh kalian ngomong tapi kalian nggak ngasih tahu, terus teman kalian bingung. Nah, itu saya malah nggak seneng. Tapi saya lebih seneng lagi kalau kalian terbuka tentang pekan itu. Saya malah lebih apresiasi sama orang-orang yang kayak gitu ya. Maksudnya saya respect banget buat orang-orang yang dia make, cuman dia tuh nggak kuar-kuar. Lu pakai ini, dia bagi orang yang mau nanya sama dia jawab, ini lo pakai ini, tetesannya sekian. Nanti kalau burung kayak gitu, kamu pakai lagi ini gitu. Jadi nanti orang yang nyoba itu dia akan merasa senang dan merasa terajari lah ya sama kalian yang ngasih nih. Nanti siklusnya itu kembali lagi ke ketika ada temannya dia nih mau make. Nah, dia ngajarin seperti yang kalian ajarin. Jadi itu kayak terus menerus dan nggak akan ada burung rusak. Karena kalian karena di awal ibaratnya apa ya? Mulut awal dari kalian itu yang mempengaruhi sehingga tidak asal-asalan orang yang make gitu. Nah, sementara banyak sekali teman-teman yang nanya ke saya bagaimana cara make. Jujur saya pernah make. Cuman saya kurang apa ya? Mungkin belum nemu kali ya, belum nemu formula yang pas ketika nanti gini-gini belum. Jadi saya belum berani gitu loh. Jadi kemarin tuh saya sempat nyoba, saya mau buat konten cara pakai doping di konin aman dan benar gitu ya. Sebenarnya saya mau buat, cuman saya belum berani teman-teman. Nanti mungkin next time ketika itu sudah katakanlah formulanya ya, katakanlah saya pakai udah bagus, nanti hal-hal terburuk jika burung gini nanti pakai ini, saya berani share. Kalau saat ini kemarin saya udah pakai, itu burungnya bagus banget, volumenya jadi kenceng. Pakai ada salah satu doping yaitu vitamin atau doping itu saya pakai, ini tuh bagus banget, dia keluar semua materinya. Cuman habis itu kayak over parah dan ya belum terobati sampai sekarang dan masih saya uji coba. Dan saya salut sih sama teman-teman yang berhasil make ya, pinter gitu loh, ngaturnya pinter. Ya itu aja sih menurut saya yang saya sangat apresiasi ya buat teman-teman yang udah mau sharing tentang vitamin atau doping. Dan saya berharap jangan lagi masalah doping kita peributkan, kita permasalahkan, janganlah. Nggak perlu lagi lah. Toh nggak merugikan kalian toh. Maksudnya ketika teman kalian make juara, dia kan juara karena kecerdasan dia sendiri, karena keinginan dia, karena ketekunan dia memakai vitamin itu gitu loh. Nah, bagaimana yang tidak makan? Ya nggak masalah. Kalian menang tanpa doping, ya nggak masalah. Bukan saya malah bilang top lah, malah bagus lah. Enggak ya, enggak seperti itu. Menurut saya menang itu kan masalah hoki, bukan masalah kencang-kencangan doping. Enggak. Percuma pakai doping tapi nggak ngerti kan. Jadi intinya di video ini, pemakaian doping untuk kon itu hal yang wajar lah untuk saat ini, udah wajar banget dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau kalian pengen, kalian tanya sama yang ahli, kalian belajar. Saya sendiri juga masih belajar sama teman-teman saya, walaupun dia orang baru main konin, cuman dia udah paham, saya belajar. Saya nggak akan malu untuk bertanya hal itu, karena apa ya, yang namanya ilmu itu kan nggak habis-habis. Sama kayak saya sharing di video ini kayak gini, saya juga karena dapat dari orang gitu loh. Jadi ya simbiosis mutualis lah gitu loh. Jadi nggak perlu disembunyikan ilmu itu ya, nggak perlu kita rahasiakan. Kalau tahu kasih tahu, kalau nggak bilang. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja tentang pemakaian doping. Next video saya akan coba kasih tahu teman-teman semua cara pakai doping yang baik dan benar untuk konin, khususnya konin. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang sudah berhasil memakai vitamin
ya komen di bawah lah, kita sharing. Atau kalau misalnya teman-teman berhasil, teman-teman komen di bawah. Kalau ada yang mau diajarin, kalian naruh aja alamat Facebook kalian di bawah, nanti teman-teman saling diskusi lah. Dan nanti saya pasti kalau penasaran pasti saya langsung add Facebook teman-teman semua yang sudah berhasil gitu ya. Dan ingat, harus digarisbawahi, pemakaian doping hal yang wajar di Konin, tidak perlu dipermasalahkan lagi, itu hak mereka dan tidak mengganggu kalian semua. Tanggung jawab dia juga. Kalian juga nggak merasa nggak dirugikan lah ya. Oke deh, itu aja ya video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan lebih lagi tentang manfaat doping atau wawasan tentang doping, informasi tentang doping atau vitamin untuk Konin, supaya kita semua paham ya, gak kebingungan lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Data Samudra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, buat teman-teman yang udah nonton channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di channel ini banyak sekali informasi tentang Konin dan kicau-kicau yang lainnya. Saya Dewata Samudra dari Oma Konin. Terima kasih banyak. Salam Konin Nusantara. Mantap.